Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Faisal Akbar Rusnadi. Saya Dava Pandita Nugraha. Saya Safana Aura Ruswanda. Saya Marsha Ainia Zain. Saya Rahma Amelia. Saya Salsa Bila. Saya Nabila Hairina. Jadi kelompok kami akan memperkenalkan alat dan bahan yang ada di laboratorium beserta dengan nama senyawanya. Perkenalkan, nama saya Dava Pandita Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan nama alat, nama dagang, nama kimia, rumus molekul untuk bahan, serta fungsi atau kegunaan, kelemahan, dan kelebihan alat atau bahan yang ada di laboratorium. Alat yang pertama adalah sarung tangan. Nama dagang sensi latex. Fungsi sarung tangan latex adalah yang pertama melindungi tangan. Sarung tangan ini memberikan perlindungan terhadap cedera yang disebabkan oleh benda tajam, bahan kimia, dan kontaminasi. Yang kedua, mencegah kontaminasi. Di sektor medis dan makanan, sarung tangan latex mencegah kontaminasi silang antara pekerja dan produk. Yang ketiga, elastisitas dan kenyamanan. Bahan latex alami memberikan elastisitas yang tinggi, membuat sarung tangan ini nyaman digunakan dalam waktu lama. Kelebihan dan kekurangan dari sarung tangan latex. Kelebihan, tahan terhadap bahan kimia ringan. Sarung tangan ini cukup efektif melindungi dari beberapa bahan kimia. Fleksibilitas tinggi memungkinkan gerakan jari yang lebih bebas, ideal untuk pekerjaan yang memerlukan ketelitian. Kekurangan dari sarung tangan latex, yang pertama ada alergi. Beberapa individu mungkin mengalami reaksi alergi terhadap latex, sehingga alternatif seperti sarung tangan nitril atau vinil sering dipilih. Yang kedua, ketahanan terhadap bahan kimia. Meskipun efektif untuk beberapa bahan, sarung tangan latex tidak sekuat nitril dalam hal ketahanan terhadap bahan kimia yang lebih keras. Alat yang kedua adalah mikroskop. Nama dagang dari mikroskop adalah mikroskop cahaya dan mikroskop neutron. Fungsi dan kegunaan mikroskop. Mikroskop berfungsi untuk memperbesar gambar objek dan meningkatkan resolusi sehingga detail-detail kecil dapat terlihat jelas. Mikroskop digunakan untuk mengamati objek yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang seperti sel, bakteri, dan struktur halus lainnya. Dalam bidang mikrobiologi, mikroskop sangat penting untuk menganalisis spesimen biologis seperti jaringan hewan atau tumbuhan, serta mikroorganisme. Dalam dunia medis, mikroskop membantu dalam diagnosis penyakit dengan memeriksa sampel jaringan atau sel untuk mendeteksi kelainan atau infeksi. Kelebihan dari mikroskop, mikroskop dapat memperbesar objek hingga ribuan kali, memungkinkan pengamatan detail yang sangat halus. Mikroskop digunakan dalam berbagai bidang seperti biologi, kedokteran, forensik, dan industri untuk inspeksi kualitas. Mikroskop memungkinkan ilmuwan untuk melakukan penelitian mendalam tentang struktur dan fungsi sel serta mikroorganisme. Kekurangan mikroskop. Beberapa jenis mikroskop, terutama mikroskop elektron, memiliki biaya yang sangat tinggi dan memerlukan perawatan khusus. Yang kedua, menggunakan mikroskop dengan efektif memerlukan keterampilan dan pengetahuan tentang cara mengatur fokus dan cahaya. Beberapa sampel memerlukan persiapan khusus yang bisa memakan waktu dan tidak selalu mudah dilakukan. Yang ketiga, potasium klorida. Nama dagang kalium klorida. Nama kimia potasium klorid. Rumus molekul KCl. Fungsi dan kegunaan. Kalium klorida banyak digunakan sebagai pupuk untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, memperkuat batang, dan meningkatkan ketahanan terhadap penyakit. Dalam dunia medis, kalium klorida digunakan sebagai infus untuk mengatasi defisiensi kalium dalam tubuh dan membantu menjaga keseimbangan elektrolit. Kalium klorida digunakan sebagai bahan tambahan dalam pengolahan makanan, seringkali berfungsi sebagai pengganti garam. Kalium klorida digunakan dalam berbagai reaksi kimia di laboratorium. Kalium klorida merupakan salah satu dari 3 senyawa yang digunakan dalam metode eksekusi mati melalui injeksi. Kelebihan dari kalium klorida. Kalium klorida mudah larut dengan baik dalam air, membuatnya mudah digunakan dalam berbagai aplikasi. Efektif sebagai pupuk untuk meningkatkan hasil panen dan kualitas buah pada tanaman.
kalium klorida aman jika digunakan sesuai dosis yang tepat baik untuk tanaman maupun manusia. Bahan tambahan makanan dapat digunakan sebagai pengganti garam tanpa meningkatkan kandungan natrium. Kekurangan kalium klorida berpotensi alergi. Beberapa individu mungkin mengalami reaksi alergi terhadap kalium klorida. Kelebihan dosis berbahaya. Penggunaan berlebihan dapat menyebabkan hiperkalemia atau kadar kalium tinggi dalam darah yang bisa berakibat fatal. Kalium klorida menghasilkan rasa asin yang berbeda dari natrium klorida yang mungkin tidak disukai beberapa orang. Keterbatasan dalam penggunaan, tidak semua tanaman dapat menerima kalium klorida dengan baik, beberapa mungkin lebih sensitif terhadap senyawa ini. Nama alatnya itu object glass. Terus fungsinya yaitu object glass merupakan suatu komponen dari mikroskop yang digunakan untuk meletakkan preparat. Object glass berbentuk persegi panjang yang terbuat dari kaca transparan sehingga mempermudah Anda dalam menggunakan lapisan kaca pada object glass yang sangat tipis. Terus nama dagang dari object glass itu ada banyak. Yang pertama tuh ada Normax, terus Sirebrand, OneMate, OneLab, Duran, Gea, S1, dan Borosil. Terus kelebihannya yaitu digunakan untuk meletakkan objek yang akan diamati di bawah mikroskop. Kekurangannya yaitu umumnya digunakan cuman sekali pakai dan juga kacanya itu kan tipis, jadinya mudah retak atau pecah. Nama alat cover glass. Fungsi utama dari cover glass itu adalah untuk menjaga spesimen padat ditekan datar dan sampel cair dibentuk menjadi lapisan datar, bahkan ketebalan. Nama dagang dari cover glass itu ada banyak, ada D-Glass, OneLab, Borosil, Gea, dan ada ukuran 20 x 20 mm dan 22 x 22 mm. Terus kelebihan cover glass itu menjaga spesimen padat tetap datar dan sampel cair tetap datar dan memiliki ketebalan yang sama. Hal ini diperlukan karena mikroskop resolusi tinggi memiliki area fokus yang sangat sempit. Mencegah objek atau preparat yang akan diamati terkontaminasi dengan media luar, itu yang kedua. Dan yang ketiga itu dapat melindungi display dari kondisi yang keras. Terus ada kekurangannya nih. Kekurangannya yaitu cacat dan retakan mikro di permukaan kaca dapat menyebabkan kaca pecah atau tergores. Keseimbangan molekuler kaca harus terjaga agar kaca berfungsi dengan baik. Konsentrator tegangan di dalam kaca dapat memperkuat tekanan hingga 10 kali lipat. Nama alatnya botol pemancar. Fungsi dari botol pemancar yaitu untuk membersihkan alat laboratorium dengan menggunakan cairan pembersih yang tepat. Botol semprot atau botol pemancar dapat membantu menghilangkan kotoran, sisa bahan kimia, dan kontaminan lainnya, dan dapat menyimpan cairan aqueous. Nama dagang botol pemancar yaitu botol semprot. Kelebihannya kemudahan penggunaan, hemat, efisiensi, fleksibilitas. Kekurangannya yaitu kemungkinan kebocoran, keterbatasan jangkauan, resiko penyumbatan, batasan volume. Selanjutnya ada alu dan mortar yang memiliki nama dagang lumpang dan alu. Nama kimianya mortar dan pestle. Alu dan mortar tidak memiliki rumus molekul
karena alu dan mortar adalah alat laboratorium yang digunakan untuk menghaluskan bahan-bahan. Fungsi alu dan mortar yaitu untuk menghancurkan atau menghaluskan bahan padat menjadi serbuk atau bentuk yang lebih kecil. Kelemahan alu dan mortar yaitu membutuhkan tenaga fisik dan waktu yang lebih banyak untuk membuat pasta atau bubuk halus. Selanjutnya, kelebihan alu dan mortar. Penumbukan menggunakan alu dan mortar menggunakan energi rendah sehingga substansi tidak memanas dan juga memiliki fungsi yang saling melengkapi. Mortar berfungsi sebagai wadah untuk mencampurkan bahan praktikum, sedangkan alu berfungsi sebagai penumbuk. Selanjutnya ada rak tabung dan tabung reaksi yang memiliki nama dagang tes Dubrak. Rak tabung dan tabung reaksi tidak memiliki nama kimia khusus karena namanya menjadi rak tabung reaksi itu sendiri. Kemudian, rak tabung dan tabung reaksi tidak memiliki rumus molekul. Fungsi rak tabung reaksi adalah untuk menata dan menyimpan tabung reaksi agar berdiri tegak dan aman. Fungsi tabung reaksi yaitu untuk tempat mereaksikan dua larutan atau lebih, serta sebagai tempat mengembangbiakan mikroba dalam media cair. Kemudian ada kelemahan. Volume terbatas tabung reaksi memiliki kapasitas yang lebih kecil. Rak jenis ini juga memiliki kekurangan, di mana mudah rusak dan kurang kokoh. Kemudian ada kelebihan. Kelebihan utama rak tabung reaksi adalah meningkatkan tingkat keamanan di laboratorium. Mereka membantu mencegah tumpahan bahan kimia yang berbahaya dan tabrakan antara tabung reaksi. Ini sangat penting untuk melindungi peneliti dan menjaga integritas percobaan. Kelebihan tabung reaksi yaitu tahan panas dan zat kimia, sehingga cocok untuk melakukan berbagai eksperimen dan penelitian. Selain itu juga tembus pandang, tabung reaksi kaca yang memungkinkan pengamatan yang akurat terhadap reaksi kimia yang berlangsung di dalamnya. Kemudian ada bahan, nama bahannya spiritus, nama dagang spiritus, nama kimia metanol atau metil alkohol. Memiliki rumus molekul yaitu CH3OH. Fungsinya sebagai bahan bakar untuk pembakar alkohol, kompor portable, Bunsen spiritus, dan Petromax. Kelemahannya, cairan yang ringan, mudah menguap, tidak berwarna, dan mudah terbakar. Kelebihannya yaitu sebagai bahan bakar alternatif untuk mengurangi penggunaan minyak bumi dan juga dapat digunakan sebagai pelarut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alat yang bernama pipet tetes yang memiliki nama dagangnya, salah satunya adalah OneMed. Jadi fungsi pipet tetes ini adalah untuk memindahkan cairan dari satu wadah ke wadah lain dalam jumlah yang sangat kecil, yaitu setetes demi setetes. Pipet tetes ini juga dapat membantu mengambil cairan atau larutan dengan lebih akurat dan untuk memindahkan cairan pada tabung dengan leher yang kecil. Pipet tetes juga biasanya terbuat dari kaca atau plastik dengan ujung bawah runcing dan ujung atas karet menggelembung. Volume maksimal pipet tetes tidak lebih dari 5 mili. Kelebihan yang dimiliki oleh pipet tetes ini yaitu memiliki karet pengisap yang di atasnya memudahkan dalam pengambilan larutan. Sedangkan kekurangannya adalah tidak memiliki skala dan hanya digunakan untuk mengambil cairan dengan ukuran tetesan, kemudian pada saat mengambil cairan tidak dapat langsung diukur volumenya. Selanjutnya ada pipet filler. Nama dagang pipet filler diantaranya ada ball pipet dan rubber bulb. Jadi fungsi dari pipet filler ini yaitu untuk memindahkan volume larutan. Biasanya disebut dengan alikot yang digunakan dengan cara menyedot larutan. Pipet filler ini juga sering digunakan di laboratorium untuk mengambil larutan kimia yang berbahaya atau pekat dan juga untuk keperluan penelitian dan medis. Kelebihan yang dimiliki oleh pipet filler ini yaitu dapat digunakan untuk memindahkan sejumlah volume larutan yang disebut alikot, dan kekurangannya ini tidak memiliki skala sehingga tidak dapat langsung mengukur volume cairan yang diambil. Selanjutnya ada gelas ukur.
Nama dagangnya itu diantaranya ada measuring cylinder dan Baker glass. Fungsinya untuk menyimpan dan memanaskan larutan, menampung filtrat hasil penyaringan, menampung titran atau larutan yang dititrasi pada proses titrasi, pada pengujian mikrobiologi digunakan sebagai tempat pembiakan mikroba. Kelebihannya yang dimiliki oleh gelas ukur yaitu terbuat dari bahan khusus untuk menghindari adanya reaksi antara Erlenmeyer dengan larutan. Kekurangannya yaitu unit skala tidak terlalu teliti tetapi cukup memadai untuk penggunaan pengukuran yang tidak memerlukan ketelitian tinggi. Lalu ada steel crucible. Nama dagangnya itu diantaranya ada tank crucible, penjepit crucible, atau crucible tongs. Fungsinya itu untuk mengangkat cawan porselen panas, kemudian untuk penjepit atau pemegang gelas arloji dan botol timbang, dan yang terakhir untuk penjepit labu ukur atau Erlenmeyer. Kelebihan yang dimiliki tang crucible ini adalah bahan ini sangat kokoh dan stabil, tahan karat dan bahan kimia, tidak mudah patah, dan ujung tangnya ini dilengkapi grip agar tidak slip. Kekurangannya, material yang digunakan seringkali mudah pecah atau rusak, terutama jika terjatuh atau terkena benturan. Saya Rahma Amelia, di sini saya akan menjelaskan nama alat, nama dagang, nama kimia, rumus molekul untuk bahan, fungsi atau kegunaan, kelemahan dan kelebihan alat yang ada di laboratorium. Oke, barang yang pertama itu ada namanya pyknometer. Nama dagangnya pyknometer. Fungsi atau kegunaannya yaitu untuk mengukur densitas atau massa jenis zat cair secara presisi. Dapat juga digunakan untuk mengukur volume atau massa zat padat yang tidak larut dalam cairan tertentu. Kelebihannya yaitu yang pertama, hasil pengukuran densitas sangat akurat, dan yang kedua, ideal untuk cairan dan zat padat kecil yang tidak mudah menguap. Kelemahannya, yang pertama tidak dapat digunakan untuk cairan mudah menguap, dan yang kedua rentan pecah karena terbuat dari kaca. Lanjut, yang kedua itu ada gelas beker, nama dagangnya Pyrex. Biasa juga disebut itu dengan gelas kimia atau gelas piala. Fungsi atau kegunaannya yaitu wadah untuk mencampur, memanaskan, dan mengukur volume cairan dalam eksperimen laboratorium. Biasanya digunakan untuk cairan yang tidak memerlukan pengukuran volume presisi. Nah, lalu kelebihannya itu yang pertama mudah digunakan dan tahan panas. Yang kedua, bentuk yang praktis untuk pencampuran dan pengukuran kasar. Untuk kelemahannya yang pertama, ketelitian pengukuran volume rendah dibandingkan dengan labu ukur. Yang kedua, tidak dilengkapi dengan penutup sehingga cairan mudah tumpah dan terkontaminasi. Nah, lalu yang ketiga ada Erlenmeyer. Nama dagangnya yaitu Iwaki, Herma, dan Bomex. Untuk kegunaannya yaitu untuk pencampuran dan pemanasan cairan yang membutuhkan pengocokan atau pengadukan, atau untuk titrasi. Nah, Erlenmeyer ini dapat digunakan dalam percobaan yang membutuhkan tutup untuk mencegah penguapan. Untuk kelebihannya yang pertama, bentuk kerucut mencegah cairan tumpah saat diaduk. Yang kedua, dapat digunakan dengan tutup untuk percobaan yang melibatkan gas atau cairan yang mudah menguap. Untuk kelemahannya, yang pertama itu pengukuran volume kurang akurat, dan yang kedua terbuat dari kaca sehingga rentan pecah. Dan yang terakhir di sini ada bahan kimia yaitu metanol. Untuk nama dagangnya yaitu metil alkohol, but alkohol, atau spiritus. Untuk nama kimianya metanol atau metil alkohol. Rumus molekulnya yaitu CH3OH. Fungsi atau kegunaannya, metanol itu yang pertama sebagai bahan pelarut, bahan bakar alternatif, antifreeze, serta bahan baku dalam pembuatan formaldehida, plastik, dan pelarut organik lainnya. Untuk kelebihannya yang pertama, pelarut yang baik untuk senyawa organik. Yang kedua, memiliki nilai kalori tinggi sebagai bahan bakar. Dan kelemahannya yang pertama, beracun jika tertelan dan terhidup dalam jumlah besar. Dan yang kedua, mudah menguap dan mudah terbakar sehingga perlu penanganan dan penyimpanan yang hati-hati. Dan di sini saya sebagai Safa Naraswanda ingin menjelaskan
nama alat, nama dagang, nama kimia, rumus molekul untuk bahan, fungsi atau kegunaan, kelemahan dan kelebihan alat atau bahan. Di sini, alat yang pertama ada pengadu kaca atau bisa disebut juga dengan glass stirring rod. Terbuat dari kaca borosilikat, tahan terhadap suhu tinggi dan bahan kimia. Ujungnya biasanya dibulatkan untuk menghindari goresan pada wadah. Fungsinya digunakan untuk mengaduk larutan, membantu proses pencampuran zat kimia, dan membantu proses dekontraksi. Kelebihan dari pengadu kaca itu sendiri yang pertama adalah tidak mudah bereaksi dengan kebanyakan zat kimia sehingga aman digunakan untuk berbagai jenis larutan. Yang kedua, mudah dibersihkan karena cukup dicuci dengan air sabun atau deterjen. Yang ketiga, tahan panas karena kebanyakan terbuat dari kaca borosilikat yang tahan suhu tinggi. Yang keempat, harga terjangkau karena mudah ditemukan dan harganya relatif murah. Yang kelima, dapat digunakan untuk berbagai macam proses laboratorium seperti mengaduk, mencampur, dan membantu proses dekontraksi. Kekurangan dari pengadu kaca itu sendiri juga mudah pecah, tidak cocok untuk larutan yang sangat kental, dan tidak steril jika tidak disterilkan dengan benar. Pengadu kaca dapat menjadi sumber kontaminasi. Yang kedua, ada kawat kasa atau bisa disebut juga dengan wire gauze. Kawat kasa ini adalah alat laboratorium yang sangat umum digunakan karena terbuat dari anyaman kawat logam, biasanya dilapisi oleh porselen untuk menopang wadah di bagian tengahnya. Kawat kasa ini juga memiliki peran penting dalam proses pemanasan dalam eksperimen kimia. Fungsi dari kawat kasa ini sendiri adalah digunakan sebagai alat saat memanaskan labu atau wadah lainnya di atas api busen. Kawat kasa menyebarkan panas secara merata sehingga pemanasan lebih efektif. Di sini, saya ingin menjelaskan kelebihan dari kawat kasa. Yang pertama, bisa menyebarkan panas secara merata untuk membantu mencegah terjadinya titik panas yang dapat merusak wadah. Yang kedua, mudah digunakan karena cukup diletakkan di atas ring. Yang ketiga, tahan panas karena lapisan asbes pada bagian tengahnya membantu untuk melindungi wadah dari panas langsung. Kekurangan dari kawat kasa ini yang pertama mudah kotor karena lapisan asbes dapat menyerap kotoran dan sulit dibersihkan. Yang kedua, tidak tahan terhadap bahan kimia korosif. Yang dimaksud dengan korosif adalah kontak dengan bahan kimia yang sangat asam atau basa yang dapat merusak kawat kasa. Yang ketiga, tidak cocok untuk pemanasan suhu sangat tinggi. Pada dasarnya, suhu yang sangat tinggi, lapisan asbes dapat rusak. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang metilen biru atau bisa disebut juga dengan metilen blue. Metilen blue ini juga mempunyai nama kimia yaitu 3,7 bis dimetilamino min 5 fenotiazinium klorida. Metilen blue ini adalah senyawa organik aromatik heterosilik yang sering digunakan sebagai pewarna dalam berbagai aplikasi, terutama di bidang medis dan laboratorium. Senyawa ini memiliki biru khas dan sifat kimia yang unik karena membuatnya berguna dalam berbagai eksperimen dan prosedur. Ciri-ciri dari metilen blue ini berupa serbuk kristal atau cairan berwarna biru tua yang mudah larut dalam air. Fungsi dari metilen blue ini adalah cairan zat kimia yang sering digunakan sebagai indikator dalam titrasi redoks dan juga bisa sebagai pewarna dalam mikroskopi dan sebagai antiseptik. Kelebihan dari metilen biru ini sendiri adalah indikator redoks yang baik karena perubahan warna yang jelas saat terjadi reaksi redoks. Harga yang terjangkau karena mudah didapatkan dan harganya relatif murah. Yang ketiga, serbaguna
Karena selain sebagai indikator, juga dapat digunakan sebagai pewarna dalam biologi dan medis. Kekurangan dari metilen biru ini mudah beracun jika tertelan. Meskipun dalam jumlah kecil aman, namun dalam jumlah besar dapat berbahaya jika tertelan. Yang kedua, menodai, karena sangat sulit dihilangkan atau dibersihkan jika terkena pakaian atau permukaan lainnya. Yang ketiga, sensitif terhadap cahaya. Larutan ini dapat terurai jika terkena sinar matahari langsung dalam waktu yang lama. Selanjutnya, akan dilanjutkan dengan teman saya. Untuk selanjutnya, alat yang ada di laboratorium itu ada pipet volume. Nama dagangnya pipet volumetrik. Nama ilmiahnya volumetric pipet. Pengertian pipet volumetrik adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur dan memindahkan volume cairan dengan akurat. Untuk fungsinya, mengukur volume cairan dengan presisi tinggi, memindahkan cairan dan satu wadah ke wadah lain. Yang ketiga, digunakan dalam analisis kuantitatif. Untuk kelebihannya, akurasi tinggi dalam mengukur volume. Untuk kelemahannya, rentan pecah jika jatuh atau terkena suhu ekstrim. Untuk selanjutnya, ada cawan uap. Cawan uap tersendiri tidak memiliki nama ilmiah yang tertentu, tetapi sering disebut dengan cawan uap dalam konteks laboratorium. Nah, di cawan uap juga tidak memiliki nama ilmiah secara formal. Alat ini dikenal sebagai cawan uap dalam bahasa Inggris sebagai evaporating mist. Pengertian dari cawan uap adalah wadah yang digunakan untuk menguapkan cairan dalam laboratorium, biasanya terbuat dari perselen atau kaca. Untuk fungsinya sendiri, menguapkan pelarutan dari larutan, memfokuskan panas pada bahan yang diuapkan. Untuk kelebihannya, tahan terhadap suhu tinggi, memudahkan pengamatan perubahan fisik, mampu menahan bahan kimia korosif. Untuk kelemahannya, rentan pecah jika jatuh atau terkena suhu secara drastis, tidak cocok untuk menggunakan dengan bahan bertekanan tinggi. Penguapan bisa memakan waktu tergantung pada sifat cairan. Selanjutnya ada Bunsen. Nama dagangnya Bunsen burner. Nama ilmiah, Bunsen burner tidak memiliki nama ilmiah formal, tetapi disebut sebagai pembakar Bunsen. Pengertiannya, Bunsen adalah alat laboratorium yang digunakan untuk menghasilkan nyala api. Untuk fungsinya sendiri, memanaskan zat kimia. Untuk kelebihannya, kontrol suhu yang baik. Untuk kelemahannya, memerlukan sumber gas sehingga tidak dapat digunakan di semua lokasi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.